Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakannya Allah. Manusia semuanya menginginkan kebahagiaan. Hidup nyaman, bahagia, tentram, dan sebagainya. Tetapi yang memahami hadirin tentang kebahagiaan, tentang kemuliaan, tentang kegagalan, ya hanya Allah saja yang memahami perkara ini. Karena Allah lah yang penentu kebahagiaan. Allah lah yang menentukan kegagalan. Manusia mungkin mengira kebahagiaannya kalau dia sudah sukses dalam perniagaannya kah, jabatannya kah, ya, usahanya kah dia mendapatkan kesuksesan. Padahal di situ hadirin tidak ada satupun adanya kebahagiaan sedikit pun tidak ada. Karena yang memiliki daripada sang pemilik alam semesta ini adalah dialah Allah. Ini dia. Karena dia yang menciptakan, dia yang tahu tentang kebahagiaan bagi diri kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau kita ingin sukses Pak, bahagia, ya kita harus contoh dong. Orang-orang yang telah sukses itu siapa? Terus kita harus ikutin sepak terjangnya. Kita harus ikutin daripada perjuangannya. Baru kita akan sukses, akan bahagia dunia dan akhirat. Orang sukses hanya ukuran dunia doang mungkin dianggapannya. Saya udah berhasil, saya sudah punya kedudukan tinggi. Saya punya harta 7 triliun gak habis. Asya Allah, itu hadirin keyakinan yang keliru. Makanya ada 6 sifat Pak yang harus kita miliki yang sebagaimana sifat yang dimiliki sahabat. Ini kita harus ada Pak. 6 sifat ini memang bukan kesempurnaan agama, bukan. Tapi sarana untuk bisa agama sempurna dalam kehidupan kita umat ini. Sebagai sahabat, mereka sudah ada sifat-sifat, 6 sifatnya sudah ada pada sahabat. Maka kita kalau sekarang kita mengikuti sifat ini yang ada pada sahabat, ada pada kita pun akan sukses, akan bahagia, dan akan akan dapat kemuliaan dan ridhonya Allah SWT. Apa dari sifat-sifat yang mereka ada? Ada 6 sifat tadi. 6 poin ya. Pertama, sifat yakin atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab pertama. Nah, ini harus kita dipahami Pak, kalimat la ilaha illallah. Nah, pertama kalimat ini ada kalimat nafi dan ada kalimat isbat. Kalimat nafi yaitu kita nafikan selain Allah. Dan kita isbatkan hanya Allah. Jadi la ilaha illallah. Tiada bikin kemuliaan kecuali Allah yang bikin kemuliaan. Tiada bikin kehinaan kecuali Allah yang bikin hina. Allah bisa menghinakan pada siapa yang dia kehendaki dan Allah bisa menghinakan pada siapa yang dia hendaki. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Obat untuk menyembuhkan derajat pada Allah. Makanan mengenyangkan derajat pada Allah. Ya. Semua perbuatan-perbuatan yang terjadi ini adalah terjadi atas kehendak Allah. Ada satu gerak yang gerak di muka bumi ini, satu bicara atas kehendak Allah. Diamnya kita atas kehendak Allah. Jalannya kita, duduknya kita, kayanya kita, miskin kita, istri kita siapa, rezeki kita berapa. Ini sudah ada daripada atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah iman hadirin. Kita yakinkan semua hadirin. Kita ini hamba Allah yang tak bisa apa-apa.
yang tidak bisa apapun yang hamba ini yang namanya benda jahir jasad ini benar tak bisa apa-apa diri. Dia benda mati diri. Jadi dia bisa menggerakkan kita bisa berbuat begini begitu ya. Kita bisa melakukan suatu perbuatan apapun, baik perbuatan kita, perbuatan orang lain itu ada atas kehendak Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada lagi yang namanya perbuatan hamba. Kalau ini perbuatan kita Pak, ini syirik. Perbuatan. Kemudian tidak ada lagi yang berbuat kecuali perbuatan Allah. Tidak ada yang wujud kecuali hanya wujud Allah. Ya. La wujud illallah, yang wujud hanya Allah. Ya. Tidak ada apapun yang berjalan. Yang berjalan di muka bumi ini atas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini perbuatan Allah hadirin, kalau ini daripada apanya Allah, maka tidak ada hisab hadirin, karena semua dari Allah. Tapi kalau ini perbuatan kita, saya ibadah karena kemampuan saya geraknya Allahu Akbar, ini gerakan karena kemampuan saya ibadah, maka inilah yang akan menjadikan berhala. Ini akan menjadikan suatu yang namanya syirik. Syirik itu dia mengakui kekuatan selain Allah ada. Ini kita gerak, kita siap gerakin. Maka sholat ini hadirin, itu kita mengosongkan semua atas keakuan kita, itu sholat. Tidak ada lagi kita ingat hanya Allah hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini akan menentukan amal. Amal itu apa hadirin? Itu kita harus mengikuti cara hidup apa yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Rasulullah SAW. Inilah. Jadi apapun yang kita perbuat ini, ibadah kita, iman kita, ibadah kita, muamalat, muasirat, akhlak kita, bagaimana cara Nabi? Bagaimana apa yang Nabi contohkan? Itulah hadirin standar kita mengikuti amal-amal yang diridhoi Allah. Amal soleh, amal yang dibuat cara Nabi. Amal salah, amal yang dibuat tidak sesuai cara Nabi. Itu amal salah hadirin. Jadi untuk ikut Nabi ini ada 3 hadirin. Surah, sirah, sarirah. Surah yaitu bagaimana dari mulai penampilan PNS, penampilan Nabi sehari-hari. PNS, bagaimana cara Nabi Pak? Bagaimana Nabi dalam hal dia berpakaiannya, bagaimana cara Nabi dia tidurnya, makannya, berjalannya, pergaulannya. Inilah namanya PNS, penampilan Nabi sehari-hari. Kemudian THR, tertib hidup Rasul. Tertib hidup Rasul gimana? Jadi banyak orang Pak hidup cara orang-orang yang nggak ada jelas Pak. Cara hidup orang-orang yang selebriti diikutin. Cara hidup orang menteri diikutin, raja-raja, nggak bisa Pak. Kita nggak bisa hidup ikutin cara pola hidup para raja-raja. Kita nggak bisa hidup selebriti. Bagaimana makannya kita nggak bisa ngikutin. Bagaimana perumahannya nggak bisa mampu Pak. Tapi cara hidup Nabi THR bisa ngikutin Pak. Kalau THR tertib hidup Rasul ini bisa ikutin Pak. Orang kaya bisa ngikutin cara Nabi, pejabat bisa ngikutin cara Nabi. Karena cara Nabi itu sederhana hadirin. Makan sederhana, rumah sederhana. Ya enggak? Kendaraan sederhana walaupun sepeda ontel. Rumah walaupun kontrak ada Pak. Istri ada walaupun istrinya ya enggak butuh cantik. Ya, jadi itu memang itu hadirin. Jadi hidup ini Pak, Masya Allah Pak, ini indah hadirin. Maka kalau katakan aku ini menjadi kerabu bukan untuk ya perkara sia-sia. Bukan aku biarkan saja, tidak hadirin. Tidak. Allah akan tuntun hadirin kita ini. Allah akan bimbing kita manusia. Karena tanpa bimbingan Allah kita kesat hadirin, kita dijahil. Ya. Kita di dalam keadaan kejahilan hadirin kalau tidak ada bimbingan daripada Nabi Pak.
umat jahil, maka Nabi lah yang memberikan kita nih suatu petunjuknya melalui baginda Islam dari Allah kepada Jibril alaihissalam. Ini hadirin yang salah. Jadi amal agama Pak, kita ini amal agama bukan hanya 10 menit, bukan hanya 2 jam, 24 jam gimana kita mengamal agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berapa huruf Pak? 24 jam. Maknanya kita bagaimana 24 jam ini kita mengikuti agama dengan cara Nabi. Bagaimana kita dalam kita pergaulan cara Nabi, akhlak kita cara Nabi, ya. Sebagai macam kita perdagangan jual beli dan sebagainya, itu semuanya kita harus mengikuti cara Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Pak ini kalau kita ada kehidupan kita cara Nabi Pak, Masya Allah, indah Pak hidupnya. Indah Pak hidupnya, indah kalau kita kehidupan kita nih Pak, kehidupan orang yang Allah ridhoin. Karena Allah katakan, barang siapa man aysunati fakat habani, wa man habani kana maipil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti cinta padaku. Dan barang siapa cinta padaku akan bersamaku masuk surga. Ini hadirin. Misalnya katakan, kul in kuntum tuhibunullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, kalau kau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah kata Nabi. Maka semakin banyak kita mengikuti cara Nabi, semakin Allah ridho, semakin rahmat bercucuran, dan semakin dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Maka tidak ada cara lain. Cara sukses cara Nabi. Banyak jalan menuju Roma. Cara sukses cara surga cuma cara Nabi, Pak. Tidak ada cara lain lagi, Pak. Banyak jalan menuju Roma. Jalan surga cuma satu, cara Nabi. Enggak ada cara lagi, Pak. Enggak ada cara lagi. Enggak ada cara lain selain ingin sukses. Allah telah kirimkan seorang Nabi, seorang utusannya, baginda Rasulullah SAW. Ini hadirin. Hadirin sifat yang kedua, yang ketiga yaitu sholat. Sholat ini hadirin, ini miratul mukmin. Ya, ini sifat kita sholat Pak. Sifat yang ketiga sholat. Bagaimana sholat mereka tuh ada connect pada Allah, ada hubungan pada Allah. Sholat itu maksudnya bagaimana kita menghubungkan kita kepada Allah. Kita nafikan semua apa yang ada pada diri kita Pak. Bahkan wujud kita pun kita nafikan, kita sholat Pak. Serahkan Pak. Kita kan ada yang ada yang disembahkan, ada yang dipersembahkan Pak. Sholat itu. Apa yang dipersembahkan dalam sholat Pak? Siapa yang kita sembah dan siap dan pada saat kita menyembah dan apa kita persembahkan itu sholat Pak. Jadi yang kita persembahkan Pak, semua atas keakuan kita serahkan sama Allah. Ilmu kita, kemampuan kita, bisa melihat, ini melihatnya Allah serahkan. Bicara kita kalam, ini kalamnya Allah serahkan pada Allah. Ya, semuanya apa yang ada kita serahkan, itulah sholat Pak. Jadi kita sudah nggak ada lagi Pak. Inilah hakikat sholatnya sebenarnya itu. Sholat yang benar-benar tidak ada memiliki lagi. Ketika Allahu Akbar, maka dikatakan wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku hanya karena Engkau ya Allah. Ya udah Pak. Semua apa yang kita lakukan hanya untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Semua harta saya bukan lagi harta saya, ilmu saya bukan ilmu lagi saya, ini pun semua kemilikan Allah. Kembalikan kepada Allah Pak kita sholat. Itulah namanya dipersembahkan. Sholat persembahan hamba kepada Allah. Dan tiadakan semua kemampuan kita. Bahkan kita harus fanakanlah ketika sholat Pak. Ini baru sholat yang benar-benar akan mendatangkan pertolongan Allah yang gaib Pak. Kalau sholat kita bisa begitu. Ya. Jadi sholat itu ada sholat yang dikatakan sholat yang bisa. Sholat ada 3 Pak. Sholat STMJ, sholat terus masih jalan. Ini pertama sholat orang biasa Pak. Kemudian sholat yang bisa mencegah fasad dan mungkar. Ini yang kedua sholatnya. Dia sholat yang bisa mencegah fasad dan mungkar. Karena dikatakan belum kata sholat masih berbuat kemungkaran. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tingkatan sholatnya, sholat bisa mendatangkan pertolongan Allah secara goibiyah. Ini ketiga Pak. Sholat bisa menarik pertolongan Allah dengan sholat.
Wasta'inu bisobi wassalat. Nah ini Pak. Jadi dengan sholat yang 3 ini Bapak bisa doa dengan Bapak, maka akan datang petunjuk Allah. Yang ketiga. Yang keempat, sholat bisa mendatangkan hidayahnya Allah. Nah, ini sahabat, sifat sholat yang tinggi Pak. Sholat bisa menarik hidayah yang masih ada dalam genggaman Allah Pak. Ini yang tingkatan para nabi Pak. Sholatnya Pak bisa mendatangkan hidayah dengan sholat. Ini. Hadirin yang dari mulai 50 waktu sampai 5 Pak. Ini nabi Pak. Nabi neko-neko kan. Jika nabi mirat dia ke menghadap Allah, hadiahnya sholat. Maka yang tadi 50 kali, maka nabi bisa memberi saran. Wahai Muhammad, umat kamu akan mampu 50, coba minta ringanan 45, minta lagi nggak kuat sampai 40, sampai 35, terus sampai 5. Itu hadirin, itu kenapa? Karena Nabi itu orang benar, yang benar dia bijak Pak, bijak hadirin. Maka ketika di sudah muntaha hadirin, itu Nabi pakai sendal hadirin. Sendalnya itu dibuka sendal, karena Nabi itu orang yang berakhlak ya, buka sendal kita menghadap Allah. Maka Allah katakan, wahai Muhammad, kamu jangan buka sendal kamu. Sendalku ini lebih berharga daripada aras kuatnya. Sendal Nabi Pak, yang nempel di fisik Nabi Pak, di kaki Nabi itu lebih berharga arasnya Allah Pak. Bagaimana amaliyahnya? Enggak, cara makan Nabi bagaimana, tidur Nabi bagaimana, jalan Nabi bagaimana. Bagaimana Pak mulianya Pak, Masya Allah. Sendalnya mulia, yang nempel dan bagaimana amaliyahnya Pak. Masya Allah, yang hari ini kita sepelekan. Sunnah kan dikerjakan pahala, enggak jakan apa salah Pak itu. Kalau kita nggak ikut sunnah berarti kita nggak dari doa Allah, kita nggak dapat rahmat Allah, kita nggak dapat bantuan Allah. Nah, itu bukan berarti nggak dosa, bukan Pak. Jadi sunnah itu bukannya sunat Pak ya. Sunnah itu perilaku Nabi. Enggak, PNS penampilan sehari-hari itu hadirin. Pertama, yakini benar, ini sifat yang harus kita miliki Pak. Kedua, sholat. Yang ketiga, ilmu Pak. Ini sifat sahabat yang ada pada harus kita ada Pak. Ilmu maha zikir. Ilmu apa Pak? Ilnya ilm. Pendudukan tinggi di mata Allah orang punya ilmu ini. L-nya, lamnya lembut. Orang punya ilmu lembut Pak. Latif lembut. Ini il. Baru ilm, baru mimnya Pak. Baru itu malik. Jadi dia bisa memberikan ilmu kepada istrinya, anaknya kan, bisa manfaat kepada yang lain. Itulah ilmu. Ilmu itu pertama, ilm itu tinggi derajatnya di mata Allah orang berilmu. Kedua, L-nya, lamnya itu lembut, dan dia dengan kelembutan. Dan yang M-nya itu yaitu mimnya yaitu dia memberikan kepada orang lain bermanfaat. Malikun. Ini hadirin dari Allah. Jadi ilmu yang sini Pak, ilmu itu bagaimana kita mengetahui apa kehendak Allah. Dalam setiap keadaan itu ada perintahnya Pak. Jadi orang yang berilmu Pak, dia semakin takut kepada Allah itu ilmunya manfaat. Semakin berilmu semakin takut pada Allah, itu ilmu yang manfaat Pak. Bukan semakin jauh pada Allah Pak, ilmu yang pertama, tapi semakin jauh pada Allah itu. Maka ilmu dengan zikir, ingat pada Allah. Ketika saya ini melakukan sesuatu, ingat Allah. Ketika saya ingin berbuat apapun, ingat Allah kan. IAIN, ingat Allah, iman naik. Nah ini Pak. Jadi orang berilmu tidak bertambah imannya, maka ilmunya semakin jauh pada Allah. Semakin ilmu semakin tabadu, semakin berilmu semakin takut pada Allah. Semakin berilmu semakin dia jauh daripada larangan apa-apa yang Allah tidak inginkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu perintah Allah Pak, ini Allah akan datangkan pertolongan Pak yang dahsyat ya. Satu perintah Allah Pak, ini jangan anggap sepele Pak. Nabi Musa dia ketika dia menghadapi laut di depan belakangnya Firaun, ini nunggu perintah Allah. Apa perintah Allah pada saat itu? Maka Allah perintahkan, wahai Musa, lempar tongkat kamu ke laut. Karena ini perintah Allah dilaksanakan Pak. Maka laut menjadi 13 bagian Pak. Ini perintah Allah Pak. Jadi yang hebat bukan jadi tongkatnya Pak. Perintah Allahnya hebat Pak. Ya, di balik perintah itu ada bantuan Allah. Di balik perintah itu ada bantuan Allah ini Pak. Jadi kita bagaimana kita nih harus mengikuti apa kehendak Allah sehingga sahabat Nabi Pak, dia tidak akan melakukan satu perbuatan yang tidak ada perintah Allah.
Maka Syekh Umar mengatakan, saya bisa gunung memindahkan, tapi saya nggak bisa melakukan amalan yang tidak contoh Nabi. Saya nggak berani. Saya nggak berani melakukan satu amalan yang tidak ada contoh Nabi. Itulah Sayyidina Umar, Pak. Dia benar apa yang buat Nabi, itulah yang dijadikan patokan, hadirin. Itulah hadirin, dengan ilmu ini dia akan tahu paham apa kehendak Allah. Maunya Allah apa saat ini, hari ini. Itu ilmu, Pak. Apa maunya Allah saat ini? Apa maunya Allah pada saat ini? Dan itulah ilmu. Jadi ilmu dengan zikir. Semakin zikir semakin takut pada Allah. Zikir ada ingat. Karena Allah katakan, sholatlah kamu untuk mengingat aku. Nah, jadi zikir, Pak, bukan hanya kita Pak tasbih ya, tapi hati kita kemana-mana. Itu bukan zikir, Pak. Zikir itu mengingat Allah. Siapa sebenarnya jati diri kita inilah. Itu zikir, Pak. Siapa sebenarnya saya ini? Enggak. Ini Pak zikir, Pak. Semua kita melihat bulan, ingat Allah. Itu zikir, Pak. Kita melihat lautan, ingat Allah, itu zikir ya. Jadi siapapun yang Bapak, ketika Bapaknya ada azan, Bapak langsung ke masjid, itu lagi zikir. Ketika Bapak bangun malam tahajud, itu lagi zikir. Ketika Bapak ada orang yang memberikan pertolongan, Bapak beri bantuan, itu lagi zikir. Ini hadirin. Jadi siap-siap bagaimana kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, hadirin. Berbaring ingat Allah, tidur ingat Allah ya. Pokoknya dia gerak, dia tidur, dia bagaimana mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ini ya pertama, sifat pertama iman, yang kedua sifat kedua salat khusyuk kudu, yang ketiga ilmu maha zikir, yang keempat yaitu ikram muslimin. Nih sifat apa? Ini sifat yang keempat. Apa ikram muslimin? Jadi kita hadirin, kita harus memuliakan saudara kita lebih daripada memuliakan diri kita sendiri. Nah, karena belum sempurna iman seseorang bila mencintai saudaranya sebagaimana cinta pada diri sendiri, Pak. Ini belum sempurna. Ya. Kita begini, Pak, kita ini masak di rumah ya, aromanya kemana-mana. Bapak agak sampai memberikan, Pak, ke tetangga kita, Bapak udah jolim, Pak. Ya. Nah, jadi kita harus membagi, Pak. Ya enggak? Kita lah orang lapar, kita lapar, orang pun lapar. Jadi bagaimana, Pak? Jadi lebih mementingkan saudaranya daripada diri sendiri. Sebagai sahabat, Pak, ada cerita sahabat yang dia Nabi kedatangan seorang tamu daripada muhajirin. Maka Nabi katakan sahabat siapa yang mau jamu tamu saya ini. Di waktu Nabi bersarah di kalangan sahabat. Maka sahabat yang dia menyanggupi, ya Rasulullah, siap untuk jamu tamu Tuhan ya Rasulullah. Maka dibawalah itu ke rumahnya kan. Si tamu itu kan ke rumahnya. Maka begitu sampai ke rumahnya, ya istriku, apakah ada makanan untuk tamu kita ini, tamu Rasulullah? Maka berbisiklah itu kan si istrinya, ya Abi, makanan nggak ada. Satu piring pun untuk anak kita. Ini satu piringnya. Semuanya Pak kelaparan, Pak. Suami kelaparan, istri kelaparan, anak kelaparan. Maka kata suaminya, kalau gitu ini makanan untuk kamu aja. Kan kau disuruh tidurin itu anak kita kan. Kemudian kamu mematikan lampu kan. Maka dalam keadaan gelap terjadilah Pak yang Allah cintai, Pak. Pertunjukan yang Allah cintai, yaitu si tamu makan ada isinya, tuan rumah makan piring kosong, Pak. Pada semua kelaparan. Si tamu itu ya Pak yang ada isinya dimakan. Itulah sehingga turun ayat. Maka Nabi tegur pada orang itu. Apa yang kau buat malam itu ya wahai sahabatku? Ya Rasul, apa yang kau buat? Biasa saja. Jangan kau bohong. Ini ada turun ayat. Kenapa? Cuma ada asbab nuzulnya, Pak ya. Nah itulah. Jadi Quran itu, Pak, itu perbuatan sahabat, Pak. Perbuatan mulia sahabat langsung diabadikan, Pak. Sekarang pun, Pak, kalau memang sekarang masih terbuka Quran, Pak, kebayang Bapak akan ditanjukkan sama Allah. Karena sudah tertutup ya, wahyu nggak ada lagi, Pak. Gitu hadirin. Jadi gitu hadirin, ini akhlak hadirin. Akhlak, Masya Allah ya. Jadi begitu kita memuliakan ya, saudara kita, memuliakan, Pak. Lihat kebaikan orang lain, lihat keburukan kita. Ini kepada kita keburukannya, pada orang kebaikannya. Dan tutupi semua keburukan saudara kita, Pak. Adapun nggak boleh, apalagi nggak ada fitnah, ya nggak? Ada saja kita nggak boleh, Pak, mengumumkan, apalagi nggak ada fitnah. Tutupin, Pak, semua aib. Aib nggak perlu dibicarakan, Pak. Nggak perlu dibahas, aib tetap aib, keburukan tetap keburukan, semakin meluas, Pak, kalau dibuka. Tapi ketutupin akan hilang, Pak, kalau ditutupin. Ya itu. Jadi itu hadirin, kita belajar, Pak. Mengunamakan, memuliakan orang lain daripada memuliakan diri kita sendiri. Itulah akhlak hadirin. Akhlak ada 3, akhlak hasanah, karimah, ajimah. Hasanah, orang baik dengan kita pun baik sama dia. Itu hasanah. Itu Pak. Biasa, Pak ya. Itu 50-50 ya, orang baik kita.
kita pun baik. Itu biasa kan. Alak aji, alak karimah. Orang memberikan satu kebaikan, kita 2 atau 3 kebaikan, lebih dari yang kebaikan orang itu. Itu alak karimah. Alak ajimah. Orang sama kita menjolimi, orang sama kita membuat susah kita. Orang sama kita menyakiti, menjolimi, membuat susah. Tapi Pak, kita nggak balas. Bahkan kita kasih hadiah. Ya, kita doakan orang itu semoga dapat hidayah. Itulah ajimah Pak. Masya Allah. Nah, itu Pak, indah Pak. Karena kalau ada orang menjolimi Bapak yang untung, Bapak yang dijolimi. Jadi Bapak ini begini Pak, kalau Bapak dijolimi orang ya, dinodai lah, kehormatannya lah, apa perkataannya lah yang menyakkan Bapak, itu Bapak nggak usah Bapak ada rasa respon, nggak usah Pak. Yang untung Bapak sendiri yang dijolimi. Karena kebaikan-kebaikan orang itu yang menjolimi kita ke kita, keburukan kita ke dia. Makanya Bapak harus kasih hadiah yang paling banyak ke dia. Kalau Bapak beliin durian lah satu keranjang Pak ke dia yang dari Bapak, bisa begitu. Jangan bawain golok, jangan. Ya enggak? Karena dia membuat kebaikan kita Pak, gitu Pak. Indah Pak ya, indah itu. Jadi semua pun sama aja Pak. Orang jolimi kita sama, orang bikin kita menyenangkan pun sama. Enggak ada bedanya orang beriman Pak. Ya. Di sini senang, di mana senang. Di mana hatiku senang, hadirin. La ilaha illallah. Yang kelima sifat-sifat apa? Ikhlas suniyah. Beramal karena Allah. Tidak ada unsur ingin dilihat, tidak unsur ingin pujian, tidak ingin diambil mantu sama orang itu, tidak Pak. Hanya ridho Allah lah yang saya harapkan. Ini Pak. Ini amal Pak. Karena ikhlas Pak, hanya Allah saja yang tahu Pak. Malaikat pun nggak tahu Pak ikhlas kita nih. Hanya Allah saja yang tahu tentang kita. Beramal, ketika beramal kita koreksi di tengah dan di akhir. Kan kala di awal kita ikhlas, di tengah, di ujung-ujung kita ungkit lagi Pak, Masya Allah ya. Maka amalan Pak yang tidak diketahui orang, nggak dikeluarkan sama orang Pak, amalan yang kita kerjakan 70 kali. Nah, nilainya Pak. Bagi gitu Bapak disampaikan sama orang, bicarakan kebaikan Bapak, maka 70 hilang Pak, sudah nggak ada lagi. Ceritakan 2 kali. Jadi itu jadi ya, yang jadi riya. Nah, ya. Kalau 2 kali Bapak diceritakan kebaikan Bapak nih, 1 pun nggak dapat, bahkan Bapak dapat dosa. Namanya riya. Nah, ini Pak. Maka memberikan kebaikan Pak, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu itu Pak. Ya, jadi gitu indah Pak. Ya enggak. Nah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Sebagai Bapak buang air kan, jadi nggak tahu ya. Yang udah jangan diingat lagi lah. Ya enggak. Nah, itu. Jadi Pak, ada hamam. Hamam itu hamam apa? Orang merasa berbuat kebaikan sama orang. Dia memberi sedekah, merasa dia berbuat baik. Salah Pak, Masya Allah. Salah Pak. Jangan kita bangga dengan apa yang kita sudah sama orang Pak. Jangan bangga, itulah bahaya. Begitu kamu kalau nggak saya begini, kalau nggak saya kamu memberikan bantuan, kamu nggak bisa begini nih. Waduh Pak, ini bahaya Pak ya. Jadi gitu. Jadi kita sudahlah, enggak. Apa yang sudah kita menjabarkan, kita hanya lillah. Kita hanya ridho Allah, kita hanya mengharap pertolongan Allah, kita hanya menata daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Ini sifat yang kelima yaitu ikhlas suniyah. Ya, beramal hanya karena Allah, tidak ingin pujian, tidak ingin sanjungan, hanya minta dari Allah, la ilaha illallah. Yang keenam Pak, sifat sahabat yaitu dakwah wa tabligh. Nah, ini terakhir Pak. Semua sifat-sifat yang pertama itu dapat bila mana Bapak dakwah. Sifat yakin akan dapat kepada sifat yakinnya apa? Hakikatnya sifat yakin. Salat Bapak dapat hakikat salat yang sebenarnya. Kemudian ilmu akan dapat, akhlak akan baik, ikhlas akan baik bila mana Bapak mengudahkan agama Allah. Mendakwah itu Pak rohnya agama, Pak rohnya amal. Jadi Pak, tanpa ada dakwah kan amal Pak nggak ada rohnya Pak. Salat, puasa, zakat, haji tidak ada rohnya Pak. Tidak ada rohnya, tidak ada apa? Dia tidak akan memberikan suatu mendapatkan nilai Pak di mata Allah kalau tidak ada dakwah. Jadi dakwahkan Pak. Apa dakwah itu? Dakwah itu ngajak pada siapa? Ngajak kepada Allah. Bukan ngajak ke partai, bukan ngajak kepada diri pribadi, ngajak kepada Allah, ngajak kepada kampung akhirat, ngajak kepada daripada ada bagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Jadi dengan dakwah Pak, Bapak nanti akan terheran-heran. Bapak akan tercengang kalau Bapak ini dakwah. Kenapa? Satu orang Bapak dakwah ini ngajak orang
Kamu Bapak sudah punya saham Bapak untuk bisa mendapat borah untuk masuk surganya Allah. Satu orang Bapak ajak nih, yang tadinya dia maksiat, Bapak ajak dia kepada arah kebaikan, dia mau, semua pahala dia ke kita. Masya Allah Pak. Jadi dakwah itu nggak ada ruginya. Dia kita ajak mau atau nggak mau, yang ya tetap kita dapat pahala. Pahala ngajaknya dapat Pak, ya gitu. Itu. Jadi Pak, ini dakwah Pak, kita merasa ini yang wajib sholat, yang wajib itu puasa, yang wajib itu zakat. Tapi nggak tahu Pak, ini yang dakwah ini wajib di atas wajib Pak. Nah, jadi orang merasa yang wajib yang kita harus kerjakan puasa, sholat, puasa. Tapi ini dakwah nih Pak, mbahnya wajib Pak kan. Karena semuanya kebaikan karena ada dakwah. Ada yang sholat karena ada dakwah. Ada yang masjid ramai karena ada dakwah. Ya. Ada semarak nih agama karena dakwah Pak. Ini makanya dakwah itu umum amal Pak. Jadi umum amal itu dakwah. Jadi contoh Pak, misalnya kita ini mau ngambil ayam dengan kalau hanya Bapak ambil ayam ini anaknya disambar induknya kan. Tapi Bapak ambil induknya maka anak itiknya akan ikut. Begitu Pak dakwah. Jadi Bapak dakwah ini semuanya apa ikut. Puasanya mudah Bapak amalkan, zakatnya, akhlaknya akan baik Pak. Ini kalau Bapak ngambil induknya anggap itu amal itu dakwah ya. Jadi kalau Bapak dakwahan Bapak insyaallah ada ridha Allah, di kubur tidak ada permasalahan, bebas sisa kubur, di masar Bapak sarapan pagi ya, tidak akan disapan lagi, bebas bigorisa Pak. Orang dakwah ini. Kenapa Bapak tidak ada proses orang dakwah ini? Apa yang Allah proses orang dakwah ini? Hartanya udah disembahkan untuk Allah, waktunya untuk Allah, perasaannya bahkan jiwanya, nyawanya untuk Allah Pak. Apalagi bebas Pak. Tapi kalau hartanya kita gunakan untuk pribadi kita sendiri, ilmunya kita untuk pendengar kita sendiri, ini akan dihisap Pak. Itu Pak ya. Jadi udah Pak, jadi indah lah ya. Jadi indah di padang mahsyar Bapak mendapatkan sarapan pagi Pak di padang mahsyar ya. Di surga Bapak akan mendapatkan kehidupan yang langgeng, kehidupan yang nyaman Pak, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sangat menggembirakan Pak. Dikejutan dengan perkara-perkara yang menyenangkan, dikejutan dengan perkara yang membuat kita nikmat Pak. Di dunia Pak dikejutan dengan perkara yang tidak menyenangkan Pak. Kejutan adanya perampokan, adanya tanah longsor kan, adanya suami istri bercerai, tapi di sana tidak Pak. Dikejutan perkara-perkara yang menyenangkan Pak, masalah. Di dunia orang Pak sibuk cari kebahagiaan, tapi di akhirat di surga sibuk dalam kenikmatan, sibuk dalam kebahagiaan Pak. Ah, itu bedanya Pak. Kalau dinya kita pengen bahagia, sibuk, kita harus ada usaha. Di sana Bapak sibuk dalam kesenangan ya. Ya itu. Maka dengan itulah hadirin, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lah. Diberikan ridhonya, diberikan suatu kekuatan. Karena semua apapun yang kita buat Pak ini semua atas taufiknya Allah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa bangun malam, kita bisa zikir, apapun bukanlah kemampuan yang kita miliki. Bukanlah dapat ilmu yang kita miliki, bukanlah waktu yang kita miliki, bukanlah karena kita dekat dengan masjid, bukan Pak. Tapi topik ini murni dari topiknya Allah, daripada hinanya Allah yang diberikan pada kita. Jadi apa yang kita harus dituntut sama Allah? Kita surga, kita nih ibadah, sholat pengen dapat surga, aduh jangan Pak. Kita minta di doa Allah aja lah, minta yang punya surga itu. Jadi kita ini nyaman Pak, hidup ini nyaman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.